kapitalisme, zaman-zaman kalau hasil revolusi industri itu kan hasil produk daripada industrialisasi. Tapi Islam itu bukan karena keterpengaruh daripada realitas masyarakat, tapi merupakan langsung daripada Tuhan. Itu adalah kita bebas itu karena membebaskan diri kita dari belenggu-belenggu ciptaan manusia itu. Kita langsung kepada yang maha mutlak itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya enggak? Jadi tanpa keterpengaruhan kita terhadap situasi tertentu sehingga kita melakukan sebuah perubahan, bukan. Tapi langsung mentransenden kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nafasnya tauhid. Kalau teman-teman mencintai perempuan dan teman-teman berbuat baik kepadanya, dan karena perempuan itu teman-teman cintai terus teman-teman baik, berarti teman-teman syirik, bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kafir. Itu HMI ingin menerjemahkan ulang bahwa harus ada pemurnian tentang ajaran Islam, yaitu makna tauhid itu sendiri. Makanya HMI tidak pernah terjebak dalam alam simbolis. Tidak terjebak dalam alam pikiran dia NU, Muhammadiyah, NW atau dia sebagainya. Tapi kita sama-sama diciptakan oleh, sama-sama orang yang diciptakan oleh Allah. Ya enggak? Ya apa enggak? Sehingga dengan terjemahan daripada tauhid itu lahirlah sikap-sikap kritis yang dimunculkan oleh Nurholis Majid itu. Islam ya seperti Islam Nuh. Ya enggak? I kecil, I besar. T kecil, T besar. Ya enggak? Nurholis Majid ingin melakukan namanya sekularisasi, bukan sekularisme. Kalau sejarah sekularisme itu bisa panjang kita bicara. Tapi Nurholis Majid ingin melakukan proses namanya sekularisasi, membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang mutlak, mana yang nisbi. Ya enggak? Sehingga apa yang diinginkan oleh Nurholis Majid? Yang diinginkan itu adalah segala tindakan-tindakan kita itu harus nafasnya Islam. Itulah yang dimaksudkan. Nafas kita tahu gitu. Ya enggak? Kalau ada teman-teman daripada kita ada yang nggak sholat, jangan dicaci. Tapi mintailah dia atas nama bahwa dia itu manusia, bahwa kewajiban kita kepada Allah terus tunduk dan pasrah kepadanya. Ya enggak? Oke? Makanya itulah yang disebut dengan iman, teman-teman. Jadi iman kita itu bukan karena paksaan untuk sholat, tapi karena semata-mata karena Allah. Ya enggak? Jangan-jangan kita taat sholat itu gara-gara apa? Ya kan? Gara-gara takut dibilang kafir sama orang kan? Gara-gara dibilang bukan orang Islam. Ya enggak? Ya enggak? Kok nggak ada yang serius dengerin saya nih? Terharu. Serius nggak teman-teman? Yes. Jadi itulah teman-teman, maknanya tauhid itulah pembebasan. Nah, bagaimana kita mengaktualisasi nilai-nilai pembebasan ini yang apa namanya? Sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai NDP itu apa, dalam bentuk perjuangan. Ketika kita melihat orang lemah, kita harus terpanggil sih. Ya kan? Ini lihat rektornya korupsi, teman-teman diam aja. Ya enggak? Ketika bayar SPP yang nggak boleh telat, ketika wifi-nya boleh lelet. Ya enggak? Kampus melakukan penertiban bahwa teman-teman itu harus nggak boleh telat kalau bayar SPP. Tapi ketika dosen tidak masuk, teman-teman berikan toleransi dengan doktrin bahwa beliau adalah guru kita, harus taat. Ya enggak? Harus hormat kepada guru. Disitulah yang disebut dengan sikap-sikap seperti itu ada dualitas dalam tindakan kita. Nggak jelas. Ya nggak? Seharusnya tindakan dosen, tindakan birokrasi, dan tindakan siapapun itu kalau dia melanggar, berarti berhak kita harus lawan, teman-teman. Ya. Ini yang ada curhatan LK 30 orang, Pak. Kemarin sebenarnya 50. Ya nggak? Saya bilang sama mereka, ente jangan LK kalau belum 50 orang, susah abang. Berarti dia tidak merdeka dalam bertindak. Berarti ada masalah dalam pikiran teman-teman itu. Masa teman-teman tunduk dalam realitas? Cukup
sama Allah aja tunduk teman-teman. Kalau sudah mulai LK dan tidak bisa 50 orang baru bilang nggak bisa. Tapi baru curhat nggak bisa bang. Baru LK belum mulai. Ya nggak? Dalam sikap-sikap sederhana aja kita sudah tidak bernafaskan tauhid. Kita selalu curhat sebagai simbol ketidakmampuan kita. Jadi dari argumentasi itu sudah salah gitu. Tidak bernafaskan tauhid. Ya enggak? Anda tunduk dan pasrah bukan kepada Allah. Berarti Anda membatasi ruang ikhtiar Anda. Sehingga apa alasan-alasannya itu adalah mengkambing hitamkan orang lain. Ya enggak? Mengkambingkan hitamkan cabang, mengkambingkan hitamkan kalau kampus sedang libur. Ya enggak? Makanya kalau saya teman-teman curhat kepada saya itu saya selalu maki-maki. Ya enggak ada solusi. Karena yang bukan tindakan teman-teman, tapi cara berpikirnya itu yang salah. Kenapa saya bilang goblok? Bukan sepribadi teman-teman, saya kritik. Tapi tindakan cara berpikir teman-teman itu yang goblok. Ya apa enggak? Makanya segeralah tobat mulai. Ya, tobat pikiran, ya kan? Bebaskan dari teman-teman dari belenggu-belenggu. Bebaskan dari teman-teman itu dari belenggu-belenggu daripada keadaan atau senior dan sebagainya. Kemarin KBPA curhat lagi sama saya. Bang, LK, KBPA Bang. Saya bilang sama KBPA seharusnya mereka LK itu di rumah-rumah huntara di KLU itu. Supaya dia bisa merasakan bahwa arti penindasan dari Jokowi. Dikasih cuma rumah huntara yang pandek, ya kan? Oke? Harusnya LK itu di rumah-rumah warga. Gak usah minta dana kepada senior itu. Nasi yang kalian makan tuh nasi daripada umat. Ya kan? Pernah kita makan nasi umat? Gak pernah Pak. Nasi hasil olahan kalian aja jadi panitia daripada senior. Ya kan? Tapi bagaimana warga berpartisipasi kepada kita, akhirnya memberikan, karena ini perjuangan umat gitu loh. Karena anak ini kata umat salah berkontribusi lewat nasi bungkus. Umat pernah nggak kayak gitu buat kita? Pernah nggak pembukaan LK itu yang hadir itu adalah masyarakat preman-preman kampung di tempat itu datang pembukaan? Pernah nggak? Nggak ada Pak. Bahkan kita lebih bangga ketika komisioner KPU datang. Dia datang pun bukan karena dia wujudnya ada, tapi ada dompetnya di sini. Iya nggak? Di sini aja sudah kita tidak membebaskan diri kita. Ketika LK aja kita tidak melakukan pembebasan dalam hidup. Kita melakukan proses pensyirikan kepada. Jadi sederhana NDP itu teman-teman. Ketika teman-teman merasa tunduk kepada satu orang, segera introspeksi. Ketika teman-teman merasa ginggi aja di depan orang, segera introspeksi. Jangan-jangan saya diperbudak. Jangan-jangan saya tidak merdeka. Ketika teman-teman sudah gelisah tidak merdeka, segera kritisi dari teman-teman itu. Apakah ini syirik atau tauhid gitu. Ya enggak? Kalau teman-teman sadar melakukan maksiat ya silahkan. Tapi sadar ya. Ya enggak? Silahkan teman-teman maksiat, sadar. Tapi ada konsekuensinya harus teman-teman terima. Ya enggak? Ya apa enggak? Iya apa enggak? Ya. Jadi itulah teman-teman. Jadi internalisasi NDP itu adalah substansinya adalah bermakna pembebasan. Pembebasan terhadap apa? Kaum mustadafin. Pembebasan terhadap apa? Terhadap belenggu-belenggu yang mengekang kita. Ada tindakan, ada dua golongan tuh. Ada namanya kaum sofis dan kaum paralogi. Kaum sofi itu apa? Orang yang bijaksana, para filosof kayak saya, kan? kayak kekanda di samping cuma kayaknya doang gitu. Ada kaum sofi itu dia sadar tentang apa yang dilakukan, dia benar-benar sadar. Itulah yang dimaksud orang-orang yang sadar itu dengan kader itu adalah orang-orang yang sadar, itu kader. Terus yang kedua ada namanya kaum sofis, beda ya, sofi sama sofis ada tambahan S doang itu. Sofis itu orang yang mengetahui kebenaran tapi disalahgunakan demi kepentingan dia. Itulah yang disebut dengan populisme. Ya enggak? Tahu populisme enggak?
Populisme itu alih-alih demi kepentingan bersama, tapi ternyata kepentingan kelompok. Itu namanya kaum sofis. Orang yang paham kebenaran tapi dimanfaatkan kebenaran itu untuk kepentingannya. Dan ketiga ada namanya paralogi. Paralogi itu adalah orang yang melakukan sesuatu tapi dia tidak sadar bahwa dia melakukan hal itu. Nah, tinggal kita bertanya, dengan kita sudah mendapatkan materi NDP di LK1 ini, apakah kita masuk kaum sofis atau kaum paralogi? Itu ya teman-teman dari saya semua. Mungkin nanti bisa ditambahkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.